رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, ma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pegawai kantor urusan agama Kecamatan Menteng. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sandaran hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa tambah nikmat itu, Allah senantiasa tambah keberkahan dalam setiap aspek yang kita kerjakan setiap harinya. Allah sampaikan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mampu bersyukur, tentunya Allah akan tambah nikmat itu. Namun ketika kita kufur nikmat, ingkar nikmat, tidak tahu dan tidak bisa mempergunakan nikmat itu, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kitab Irsyadul Ibad lil Isti'dadi liyaumil mi'ad, di dalam halaman 90 kalau nggak salah, bahwa Syekh Abdul Aziz menyampaikan ada 4 hal yang mana yang nampak itu merupakan suatu keutamaan dan yang tersembunyi merupakan suatu kewajiban. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah ijtami'us shalihin, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai insan sosial, yang mana kita tidak lepas berkomunikasi, bersilaturahmi, berkumpul dengan banyak orang. Kita dituntut untuk bisa memilih dan memilah, ya kan? Kita boleh membangun hubungan dengan siapapun itu, tapi diutamakan adalah kita membangun atau bersilaturahmi atau berkumpul dengan orang-orang yang baik atau yang kita sebut dengan orang-orang yang soleh. Itu merupakan sebuah keutamaan. Kemudian yang tersembunyi yang menjadi kewajiban apa? Dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, tentu ada hikmah yang harus atau yang wajib kita jalankan. Setiap orang soleh, mulai dari tutur katanya, akhlaknya akan menjadi contoh, akan menjadi panutan bagi kita. Tentu menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang yang berkumpul, sebagai orang yang bersilaturahmi, atau orang yang berkenal untuk mencontohnya. Sebagai contoh, saya berkenalan dengan Pak Ustadz Sukana. Beliau orang soleh, orang yang baik, maka kewajiban saya untuk mencontoh beliau. Atau kepada siapapun itu, kepada guru kita, kepada yang menjadi panutan kita, yang kita anggap sebagai orang yang soleh, kewajiban kita adalah mencontohnya atau melaksanakannya, mengaplikasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu yang nampak merupakan suatu keutamaan, yaitu iqra'ul Quran. Di dalam bulan puasa ini, kita semua dianjurkan untuk lebih memperbanyak, ya kan, membaca Al-Quran. Itu bukan merupakan suatu kewajiban, tapi keutamaan, ya kan. Setelah membaca Al-Quran, kemudian kita pelajarinya, kita tahu artinya, kewajiban bagi kita adalah mengamalkannya, ya kan, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai, ya kan, kita membaca doang tapi tidak tahu maknanya. Boleh membaca, tapi alangkah baiknya kita tahu maknanya, kemudian kewajiban kita adalah mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yaitu ziyadatul kubri atau ziarah kubur. Bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa, tentunya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan dipanggil atau akan dicabut nyawanya. Termasuk kita semuanya sebagai insan manusia yang tidak tahu kapan waktunya umur kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum puasa atau menjelang Syawal biasanya sebagai sebuah tradisi kita ziarah kubur, menengok orang tua kita, ya kan. Kalau dalam bahasa yang sering kita komunikasikan itu adalah nyekar. Itu menjadi sebuah keutamaan. Kewajibannya apa? Kita harus mempersiapkan bahwa kita harus sadar umur kita itu akan terbatas, kehidupan kita di dunia itu terbatas. Maka kewajiban kita adalah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk persiapan menghadapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita persiapkan? Semuanya, mulai dari amal baik kita, ya kan, ucapan kita, akhlak kita, kebaikan kita, silaturahmi kita dengan orang lain, ya kan, merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk membekali kita ketika Allah memanggil kita. Semua harapan yang tertinggi adalah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang menjadi kewajiban bagi kita. Yang ketiga, ketika yang nampak merupakan sebuah keutamaan, yaitu menengok orang sakit, bahwa kita juga tidak tahu sehat kita sampai kapan. Terkadang hari ini kita sehat, hari besok ya kan tanpa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kita sakit, dikurangi kesehatan kita, dikurangi nikmat kita. Maka keutamaan bagi kita sebagai seorang yang istilahnya mengenal satu sama yang lain, membangun hubungan baik, bersilaturahmi dengan teman kita, rekan kerja kita, maka keutamanya adalah menengok orang sakit. Kewajibannya apa? Mengambil wasiat atau mengambil hikmah dari orang sakit tersebut. Supaya apa? Kita lebih berhati-hati mempersiapkan diri agar kita semuanya itu dalam keadaan sehat walafiat. 4 hal tadi mudah-mudahan menjadikan penyemangat bagi kita semuanya, menjadikan support bagi kita semuanya untuk terus berikhtiar agar menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain semaksimal mungkin. Jangan dibalik, mengambil manfaat dari orang lain, ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.